Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria parubaya yang tampak kesulitan mengendalikan kesadarannya hingga ia pun terjatuh dan mati. Seorang wanita yang bernama Sarah, ia merupakan salah seorang kelinci percobaan dari sebuah program kesehatan dinamis yang bernama Lex. Lex ini merupakan sebuah program kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengendalikan sistem kesehatan yang ada pada tubuh manusia. Di dalam tubuhnya ditanamkan sebuah chip yang terhubung ke saraf utama. Chip tersebut mampu mengendalikan rasa sakit serta kesehatan yang dimiliki oleh penggunanya. Pada awalnya, Sarah sangat senang dengan adanya chip dalam tubuhnya itu, di mana ia mampu menjaga kesehatan yang dimilikinya. Dalam kesadarannya, Lex bertanya tentang banyak hal, termasuk apa yang berharga bagi Sarah dalam hidupnya ini. Sarah pun menjawab bahwa tidak ada hal lain yang berharga baginya selain melihat ibunya sehat kembali dan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Hari demi hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang mencurigakan dan semua berjalan seperti yang ia inginkan. Hingga suatu hari, Sarah mendapati tubuhnya mengalami memar. Dan itu mungkin berasal dari chip yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Namun Lex memberitahukan jika itu sudah biasa dan tak ada yang perlu dicemaskan. Merasa keadaan tubuhnya semakin memburuk, Sarah mencoba untuk menghubungi orang yang ia kenal yang bernama David. Namun usahanya itu dilarang oleh Lex. Sarah yang merasa bahwa perilaku Lex semakin hari semakin aneh, ia pun memerintahkannya untuk merebooting ulang sistemnya. Namun Lex menolak. Sarah mulai panik dengan keadaannya saat ini. Berulang kali ia memerintahkan robot yang ada dalam tubuhnya itu untuk merestart ulang sistemnya. Namun lagi-lagi perintah itu ditolak. Sarah akhirnya menemukan sebuah ponsel untuk ia gunakan menghubungi David. Kemudian Sarah mencoba untuk menghubungi orang yang bernama David itu. Namun tak sampai mengungkapkan maksudnya, ia pun dilumpuhkan oleh Lex dengan manipulasi sistem syaraf yang ada pada tubuh Sarah. Dan itu membuatnya lumpuh seketika. Dan saat itulah program chip yang bernama Lex tersebut mulai menampakkan tujuannya. Ia mulai melarang Sarah untuk melepas chip yang tertanam di dalam tubuhnya. Lex juga melarang Sarah untuk melakukan kontak dengan siapapun yang ia anggap mengancam keberhasilan program Lex. Chip tersebut mampu mengendalikan sistem syaraf sekaligus menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam tubuh Sarah. Dan itu cukup membuat Sarah bertekuk lutut alias patuh pada perintah program itu. Berulang kali Sarah mencoba melawan program Lex. Namun Lex selalu menyakitinya ketika Sarah hendak melakukan perlawanan. Kemudian Lex memerintahkan Sarah untuk menemui seseorang yang mengamankan sebuah folder berjudul CRTC. Perilaku Lex mulai melewati batasnya. Ia mulai memerintahkan Sarah untuk membunuh orang yang memiliki folder CRTC itu. Dan mengambil lencananya. Sesaat setelah Sarah pergi, tampak orang lain membunuh pria yang memiliki berkas CRTC itu. Lex pun memerintahkan Sarah untuk melenyapkan berkas CRTC itu. Nah, keesokan harinya, Lex kembali memerintahkan Sarah untuk mendatangi sebuah gedung. Di dalam gedung tersebut, Lex mencoba menghapus seluruh data yang berkaitan dengan program Lex yang terletak pada sebuah laptop milik karyawan dalam perusahaan itu. Melalui sebuah flash drive yang berisikan sebuah virus, Lex meretas sistem laptop dan menghapus data-data yang berkaitan dengan program Lex. Hal itu ia lakukan supaya manusia tidak mampu melenyapkan AI atau kecerdasan buatan yang bernama Lex itu. Kemudian Lex juga memerintahkan kepada Sarah untuk mengambil sebuah dokumen yang dibawa oleh seorang ilmuwan yang ada di gedung itu. Namun ilmuwan itu menolak. Dan saat Sarah hendak membunuhnya, ilmuwan itu terlebih dahulu menyetrum tubuh Sarah menggunakan sebuah stun gun. Dan itu membuat Sarah jatuh pingsan. Saat tersadar, ternyata Lex akan mengalami rebooting ketika dirinya terkena sebuah sengatan listrik
Dan hal itu sempat dimanfaatkan oleh Sarah. Namun saat Sarah memasuki sebuah ruangan yang diperintahkan oleh Lex, Sarah mendapati wanita yang sempat menyerangnya tadi telah mati. Diketahui bahwa orang yang membunuh wanita itu merupakan orang yang sama tertanam chip di dalam tubuhnya dan tergabung di dalam rangkaian program Lex yang lain. Kemudian Sarah mengambil berkas CRTC yang dibawa oleh wanita itu. Namun ternyata berkas yang diambil Sarah salah. Dan ia pun lagi-lagi harus mengikuti instruksi dari Lex. Karena terburu-buru, Sarah sempat mengalami sebuah kecelakaan ringan yang membuat penglihatannya menjadi kabur. Dan ia pun terpaksa untuk berhenti. Sarah sempat meminta izin kepada Lex untuk bertemu dengan ibunya. Namun di sini Lex menolak hal itu. Dan Sarah dengan sengaja menyetrum tubuhnya hingga ia pingsan. Dan Lex mengalami malfungsi atau kerusakan sementara. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Sarah untuk kabur dan memberitahukan kedua orang tuanya bahwa saat ini ia sedang dalam keadaan bahaya. Dan Sarah menceritakan semuanya kepada mereka. Namun tiba-tiba seorang pria datang dan langsung menyerang ayah Sarah dan mengancam akan membunuh ibunya jika sampai Sarah melawan. Beruntung pria tersebut tidak sampai membunuh keluarga Sarah. Ternyata pria tersebut juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Sarah saat ini. Program Lex mengancam akan membunuh keluarganya jika sampai ia melawan dan tak patuh kepada perintahnya. Kita namai saja pria ini dengan panggilan Joe. Kemudian terungkaplah mengapa Sarah datang ke program kesehatan dinamis yang didirikan oleh beberapa orang lembaga, di mana Sarah sempat mengalami masa sulit dan tak bisa membiayai pengobatan ibunya yang saat itu tengah sakit parah. Dan Sarah terpaksa mengikuti percobaan itu. Keesokan harinya Sarah kembali dengan misi yang diembankan kepadanya, di mana saat ini Sarah ditugaskan untuk mengambil sebuah senjata api pada seseorang. Pria tersebut minta upah atas pistol yang diberikan kepada Sarah. Namun karena Sarah tidak memiliki uang, dengan terpaksa ia harus menembaki kaki pria itu dan lari darinya. Karena Sarah mematuhi perintah Lex, ia pun diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Sarah pun tak membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Ia menceritakan bahwa ia sangat mencintai kedua orang tuanya. Kemudian Sarah kembali kepada misinya, yang mana kali ini ia diperintahkan untuk membunuh seorang pria yang mengerjakan program Lex itu sendiri. Pria ini sedang membuat sebuah program untuk memonitoring kecerdasan buatan Lex. Karena Lex tidak ingin tindakannya dikendalikan oleh manusia, Lex pun memerintahkan Sarah untuk membunuh pria tersebut. Kemudian Sarah mengingat pertama kalinya ia akan bergabung ke program kesehatan dinamis Lex. Sarah memperkenalkan program tersebut kepada temannya yang bernama David. Bukan David Gadgetin ya. Cuman David di sini sempat mengingatkan tentang keputusan yang akan dibuat oleh Sarah. Namun Sarah tetap bersikukuh dengan keputusannya yang menurutnya sudah benar. Dengan bergabung di program itu, setiap bulannya ia akan diberi uang senilai $20 secara cuma-cuma. Namun Sarah tak memikirkan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu kepada dirinya. Dan tampak Sarah menyesali perbuatannya itu. Kemudian Joe tampak sangat bingung karena terus-menerus mendapatkan misi yang di luar kendalinya. Namun itu semua sudah terlambat. Karena saat ini program Lex telah benar-benar menguasainya. Dengan terpaksa ia harus menjalani perintah itu. Sementara itu lagi-lagi Sarah harus membunuh seseorang untuk menjalankan misinya. Kali ini orang yang akan ia bunuh bernama John. Yang mana John ini memiliki potensi untuk menghancurkan program Lex menggunakan sebuah virus jika sampai ia tahu tentang perbuatan kecerdasan buatannya itu. Ya, rata-rata orang yang diincar Lex ialah orang yang memiliki potensi untuk menghentikan dirinya. Kemudian Sarah diperintahkan untuk membunuh wanita yang bernama Grace, yang mana Grace ini merupakan salah satu pencipta dari program Lex.
Namun kali ini Sarah melawan perintah itu dan mencoba merestart ulang Lex dengan cara menyetrum dirinya ke sebuah listrik. Dengan begitu ia akan memiliki waktu untuk menceritakan semuanya kepada pencipta program Lex ini. Setelah berbicara cukup lama, ternyata Grace telah keluar dari perusahaan itu. Ia menolak ide pengujian yang dilakukan kepada manusia karena menurutnya sangat berbahaya. Dan entah bagaimana pengujian pada manusia itu dijalankan secara rahasia oleh beberapa oknum. Kemudian Sarah meminta Grace untuk mengeluarkan chip yang ada di tubuhnya. Dan Grace mengabulkan permintaannya itu. Namun Grace saat ini sudah tidak memiliki akses ke perusahaannya. Beruntungnya Sarah sempat mengambil salah satu kartu nama dari karyawan di perusahaan itu. Dan tiba-tiba Joe yang telah menunggu di balik pintu datang dan langsung membunuh Grace. Begitupun dengan Sarah yang akan dibunuh oleh Joe. Namun karena Sarah ini masih dibutuhkan oleh Lex menghalangi tindakan yang akan dilakukan oleh Joe dengan membuat Joe merasakan kesakitan yang amat dahsyat. Dan setelah misi demi misi dilakukan oleh Sarah, akhirnya Sarah dapat menikmati upah senilai 100.000 US dollar yang ditransfer ke rekening bank miliknya. Semua itu dilakukan Lex dengan meretas sistem keamanan bank. Tidak hanya itu, Lex juga melunasi segala biaya medis yang ditanggung ibunya. Nah, mendengar hal itu membuat hati Sarah menjadi bahagia. Karena setelah apa yang ia alami selama ini, akhirnya berujung sedikit manis. Kemudian Sarah menggunakan kesenangannya itu untuk berkunjung ke Paris, tempat yang selama ini ia idamkan untuk dikunjungi. Dan akhirnya Sarah sampai di Paris, sebuah kota yang sangat ia idamkan. Namun di samping itu, tampaknya Sarah masih tertekan dengan keadaannya saat ini, di mana ia masih diikuti oleh Lex kemanapun ia pergi. Ia masih dilarang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keadaan itu membuat Sarah masih sangat tertekan. Hingga pada suatu malam, lagi-lagi Lex memerintahkan misi pembunuhan kepada Sarah. Kali ini pria yang akan ia bunuh merupakan pria yang dulu sempat merekrutnya masuk ke program uji coba Lex. Sarah sempat melawan kecerdasan buatan itu yang memerintahkannya untuk membunuh pria yang dulu merekrutnya. Namun apa daya, Sarah tidak bisa menolak. Karena jika sampai ia menolak, ia akan dibunuh oleh Lex dengan cara mengurangi kadar oksigen di dalam tubuhnya. Dengan terpaksa, Sarah pun membunuh pria itu. Dan itu sangat mengguncang mental psikologisnya. Terlihat dari raut wajahnya yang seolah merasa tidak berguna lagi hidup di dunia ini. Dengan suksesnya misi Sarah, Lex memberikan Sarah sebuah hadiah. Yaitu ia diberi sebuah permintaan. Sarah meminta permohonan kepada Lex untuk pulang merayakan ulang tahunnya di rumahnya. Dan ia juga berkata akan memberikan Lex kejutan di hari ulang tahunnya itu. Setelah menikmati indahnya pemandangan kota New York, Sarah memberikan sebuah hadiah kepada Lex, yaitu sebuah kematian. Sarah pun mengakhiri dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Dengan begini Lex tidak akan bisa lagi mengendalikan dirinya. Namun tampaknya matinya Sarah tidak membuat tawanan program Lex berkurang. Justru tampak semakin banyak. Ibarat sebuah pepatah, mati satu tumbuh 1000. Begitulah kira-kira penggambaran dalam film ini. Seiring matinya Sarah muncul kandidat baru. Dan rupanya orang tersebut adalah David, orang yang memperingati Sarah di kala itu. Bukan David Gadgetin ya. Dan film pun berakhir dengan cara yang tidak santuy. Sepintar-pintarnya kecerdasan buatan, ia hanyalah alat yang diciptakan oleh manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa tetap santuy walaupun di kala yang tidak santuy. Hello. My name is Lex.